Ini nanti teman-teman juga bisa ngirim lognya itu ke sini, gitu ya. Jadi di sini ini itu ngirim log ke sini, ini ngirim lognya itu ke controllernya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini saya akan membagikan settingan yang saya pakai di lab saya untuk mensimulasikan kegiatan Security Operation Center atau SOC. Sebelum saya menuju ke settingan virtual mesinnya, saya akan membuatkan dulu topologi dari web saya biar teman-teman itu lebih bisa memahami gitu ya. Oke, di sini saya menggunakan Draw.io. Bentar ya. Nah, di sini itu saya jelaskan sedikit dulu. Ini itu ada OpenSense, ini itu adalah sebagai firewall dan routernya. Terus ada uh, Ubuntu server, ini itu sebagai CM-nya ya, yang kita installin Splunk, Wazoo atau apapun gitu ya. Terus Windows 10 ini sebagai agent. Maksudnya agent itu adalah sebagai pengumpul log. Nah, lognya itu nanti dikirim ke controllernya, domain controller, yaitu adalah Windows Server 2012. Nah, Windows Server ini nanti akan ngirim ke SIEM Ubuntu-nya ya. Terus yang terakhir itu ada Kali Linux. Ini itu adalah sebagai attacker dan nanti kita ngolah SIEM-nya itu di Kali Linux ini. Oke, yang pertama yang kita masukkan adalah apa? Internet. Oke, kita masukkan internet. Nah, internet internet di sini itu adalah internet yang disambungkan oleh host. Host itu adalah apa? Itu adalah komputer fisik kita gitu ya. Nah, kita lanjut ke firewall. Ini firewall atau routernya, firewall plus router ya. Router. Oke, firewall plus router. Nah, jadi kita dari host fisik kita itu kita sambungkan ke firewall OpenSense-nya ini ya, OpenSense. Oke, kita jangan bahas settingan dulu ya. Kita jadikan dulu topologinya agar lebih mudah difahami. Oke, setelah itu kita masukkan Ubuntu servernya. Linux, ada nggak ya Linux? Oke, ada. Ini adalah Ubuntu server. Ini buat CM-nya nanti. Terus ada Windows 10. Windows server dulu ya, kita masukkan Windows server. Ini Windows server. Windows server itu sebagai domain controller. Terus ada Kali Linux. Attacker Linux yang ini Kali Linux attacker. Oke, kita sambungkan dulu ya.
Nah, yang terakhir itu ada Windows 10. Windows. Oke, sambungkan. Di sini kita Windows 10. Agen. Oke, saya jelaskan dulu ya. Di sini itu internet host itu adalah internet dari laptop fisik kita atau komputer fisik kita, lalu disambungkan ke firewall atau routernya ini ya, OpenSense. Ini kita tambahkan. Nah, untuk settingannya itu adalah pakai NAT plus internal network. Oke, kita buka di virtual mesinnya, kita cek. Nah, teman-teman bisa setting seperti ini ya. Adapter yang satu itu adalah NAT, terus adapter yang kedua itu adalah internal network dan namanya itu INNET ya, INTNet. Oke, nanti semuanya ini akan ngikut namanya yaitu adalah INTNet dan menggunakan internal network gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada Ubuntu server ini sebagai CM, kita tambahkan. Ini itu pakai internal network. Oke, kita cek. Nanti saya jelaskan lagi ya setelah kita menyelesaikan topologinya dan setting-settingnya. Oke, kita klik CM. Kita masukkan network. Adapter 1, nah adapter 2 ini nggak usah ya. Karena sumber internetnya itu adalah dari OpenSense. Nah, internal network. Terus namanya itu juga harus sama, yaitu adalah int.net. Oke, terus Kali Linux itu pakai apa? Sama ya, pakai internal network. Cek setting network. Nah, sama adapter 2 juga nggak usah digunakan. Kita pakai yang internal network, adapter 1, lalu namanya juga sama. Nah, terus Windows servernya pakai apa? Pakai sama ya, internal network juga. Ini network sama ya, internal network. Windows sebelumnya juga sama, pakai internal network. Oke, udah semua ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi bagaimana semua virtual mesin ini ya, virtual mesin ini itu bisa tersambung dan bisa ngeping satu sama lain. Nah, di sini sebenarnya kalau kita itu tidak membutuhkan sebuah internet ya, tidak membutuhkan sebuah internet ini, kita pakainya apa? Kita pakai yang internal network, nggak usah pakai yang NAT. Gitu ya. Nah, tapi kan di sini nanti itu perlu mendownload sebuah beberapa aplikasi ya di dalamnya seperti Syslog, terus ada mungkin kita ingin men-setting seperti Suricata, mendownload sebuah plugin gitu kan membutuhkan sebuah internet. Jadi kita pakainya itu adalah NAT sama internal network di firewall-nya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan nih kita setting Ubuntu servernya ini ke NAT gitu, maka tidak akan bisa ngeping ya dari ini ke sini, itu nggak akan bisa di-ping ya dari firewall ke Ubuntu servernya, ini nggak akan bisa ngeping gitu ya. Nah, itu mungkin bisa membuat teman-teman itu
lebih bisa memahaminya. Nah terus, apakah, kita bisa ngeping nih ya dari, Ubuntu server ke Kali Linux? Bisa ya, karena sudah menggunakan, internal network. Bentar ya. Nah, menggunakan internal network ini ya, makanya, kita itu bisa, ngeping dari satu virtual machine ke virtual machine yang lainnya. Kalau kita itu pakainya, eee, seperti Brigade adapter itu, nanti itu akan, dinamis gitu ya. Nah, jadi semua virtual machine ini saya setting menjadi, statis. Oke, bentar ya. Nah, biar sorry mana tagnya. Statis. Nah, nanti, saya, kasih tahu caranya mungkin di next video cara setting statisnya itu kayak gimana ya. Entar saya perbesar biar teman-teman, nggak bingung nanti ya. Nah, ini semua itu settingannya statis. Biar apa? Biar, eee, forwarder-nya ngirim ke mana ya? Nah, ini ngirim ke sini ataupun dari ini ke sini, entar nggak bisa ya. Nah, dari, Windows 10 sama Windows Server ini ngirim ke, Ubuntu server sebagai SIAM-nya itu tidak berpindah. Nanti kan, forwarder-nya kita kirim ke, satu alamat IP. Jadi kalau berubah-ubah ya kita setting lagi setiap kita nyalakan mesinnya kita setting lagi gitu ya. Makanya, kita settingnya itu adalah settingan statis. Oke, di sini, kita masukkan IP-nya juga ya. Ini untuk OpenSense, saya copy, entar, ini taruh mana ya enaknya? Teks. Kita sekalian langsung di sini aja ya. Nah, OpenSense 10.0 0 0 15. Oke, kita masukin dulu biar, langsung, jadi semua. Nanti penjelasannya saya jelaskan di akhir. Oke, kita hapus dulu. Kali Linux. Ini kita atur dulu ya biar enak. Wah, iyalah. Nah, nanti, IP-nya itu settingannya seperti ini. Hapus dulu ya biar enak dilihat. Oke. Mana tadi? Hapus. Nggak kelihatan ya? Ini saya jelaskan dari firewall atau OpenSense-nya.
itu IP-nya kita pakai IP statis ya, kita settingnya itu di 10.200.200.254 plus /24 ini adalah subnet mask. Oke, yang ini itu adalah IP dari NAT-nya ya, yang kita dapat dari internet di host kita. Nah, lanjut ke Ubuntu servernya. Ini internal network sama, kita harus memasukkan IP-nya itu yang berada di dalam subnet mask dari si routernya ya, agar bisa melakukan ping. Oke, agar bisa melakukan internet juga. Nah, selebihnya itu juga sama. Pokoknya itu harus berada di 10.200.200. Nah, belakangnya ini bebas. Gitu ya. Jangan melebihi 255 pokoknya ya. 254 gitu. Seperti 100, 10, 20 sama 30. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu. Nah, sebelumnya saya itu juga punya Metasploitable gitu ya, tapi dulu itu saya gunakan buat pen testing. Jadi saya latihannya itu di Metasploit. Mungkin teman-teman mau mencoba menambahkan di sini juga bisa. Samakan dengan nah, saya tambahkan lagi Linux juga. Linux yang mana yang ini ya? Sama ini. Nah, nanti di sini itu ini si victim. Nah, tapi berhubung resource saya itu terbatas itu, jadi saya sudah menghapusnya. Di sini tinggal gitu, samain IP-nya 10, 200, 200, terus berapa tadi? Ada yang 40. Nah, seperti ini bisa. Ini nanti teman-teman juga bisa ngirim lognya itu ke sini. Gitu ya. Jadi di sini ini itu ngirim log ke sini, ini ngirim lognya itu ke controllernya seperti itu ya. Nah, next video kita akan melakukan setting IP static di setiap virtual machine ini. Ada 5 ya. Kita akan setting static. Nah, mungkin di video kali ini cukup seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman itu kesusahan dalam memahami apa yang saya jelaskan atau apa yang saya sampaikan, teman-teman tinggal komentar aja, nanti pasti saya bantu ya kalau saya mengerti gitu.